Kayak gitu. Keterkaitannya dengan kita ini apa? Dan kira-kira kita mau buat apa dalam sejarah kehadiran Tuhan melalui hidup kita? Saya sebelum berdoa ingin menyanyi satu lagu sederhana. Ya. If you believe and I believe and we together strive, the Holy Spirit will come down. Indonesia will revive. Indonesia will revive. Indonesia will revive. The Holy Spirit will come down. Indonesia will revive. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Siapakah kami ini sehingga kami boleh berlayak untuk hampiri tahta kemuliaan Allah yang maha agung, maha kuasa, maha besar. Yang dalam kemahabesaran kasih-Nya memungkinkan kami hampiri Engkau sebagai anak-anak yang hampiri Bapaknya. Bapa kami menyadari bahwa kalau bukan oleh karya Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami pribadi. Sehingga kami memiliki perspektif ke depan bahwa Engkau menaruh hati kasih dalam diri kami agar supaya kami boleh mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Kami merindukan supaya sesama kami bersuka cita bersyukur untuk hidupnya. Bahwa bukan kebetulan tetapi rancangan Allah maka kami hidup di muka bumi ini. Amen. Sekalipun dunia ini penuh dengan pergumulan dan permasalahan. Memahamilah kami ya Tuhan. Amen. Bahwa Engkau menjadikan kami sebagai alat kemuliaan. Agar supaya kami boleh menjadi saluran berkat keselamatan. Amen. Sebab itu pimpinlah kami dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Baik kami yang mendengarkannya, maupun hamba-Mu yang berkata-kata. Kami semua tidak ada apa-apa terlebih hamba-Mu ini ya Tuhan, kasihanilah dia. Dia tidak mampu merubah apapun kalau bukan Engkau. Dia tidak mungkin melengkapi siapapun kalau bukan Engkau sendiri yang melengkapi. Tapi biarlah apa yang Engkau lengkapi pada hamba menjadi kelengkapan yang semakin bertambah-tambah dalam diri anak-anak-Mu, supaya kami bangkit, kami berjuang bersama, karena kami percaya bahwa Roh Kudus turun atas kami, agar supaya kami boleh menjadi saluran berkat, sehingga kemuliaan Allah boleh turun, baik dalam kehidupan kami, keluarga kami, tapi juga bagi bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Inilah kami yang berserah kepadamu. Pakailah kami semua sebagai alat-Mu yang dilengkapi malam hari ini. Supaya Indonesia boleh bangkit. Indonesia boleh terselamatkan. Dan Indonesia boleh menjadi alat kemuliaan. Dan bangsa-bangsa akan datang. Dan menimbah berkat Tuhan. Karena terang Tuhan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara, saya sangat bersyukur karena malam hari ini saya mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan bertemu dengan orang-orang khusus yang ya saya rindu bertemu, dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan.
Amin. Bagian firman Tuhan pada saat ini kita bersama-sama lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 sedikit tentang Pentakosta. Dan kalau kita meneliti, menelusuri Kisah Rasul pasal 2 ini, maka kita melihat ya sesuatu terjadi pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Dan kita semua melihat bahwa apa yang terjadi pada saat murid-murid berkumpul adalah dalam ayat 2 dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3-nya mengatakan dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 katakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saya percaya kalau kita menelusuri ayat-ayat selanjutnya, maka tidak pernah Yesus pun selama masih ada di muka bumi ini melakukan sesuatu hanya untuk show of force tanpa tujuan. Dia mempunyai tujuan. Dan kita bisa melihat bahwa dari saat ini dari Kisah Rasul pasal 2, kebebasan berpikir, kebebasan menganalisa, menerjemahkan dan memperkatakan. Justru saat ini perlu kita lebih mengutamakan tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, gereja-gereja, agar supaya apa yang Tuhan katakan bahwa untuk kita dalam Matius 28 agar kita pergi. Untuk apa? Untuk mengajar, menjadikan semua bangsa muridku. Artinya Tuhan menunjukkan bahwa apa yang Tuhan berikan, mereka berkata-kata dalam bahasa lain yang dikatakan itu bahasa lidah, glosolali, adalah bahasa berkomunikasi. Dan di dunia ini hanya ada satu agama sebenarnya yang mengajarkan komunikasi yang terbaik. Mengapa demikian? Kalau kita melihat pada waktu manusia mempunyai kemampuan pada waktu mereka berjalan sesudah Nuh sesudah selesai mereka sudah tersebar, mereka menjadi family hunting band. Artinya keluarga yang hidup berdasarkan apa yang ada. Mereka hunting band, mereka berjalan berpindah-pindah sama seperti gypsy begitu ya, untuk mendapatkan makanan. Jadi mereka makan dari buah-buahan yang mereka temukan, binatang yang mereka dapatkan. Tetapi makin lama makin langka dan mereka pindah lagi. Naik turun gunung. Setelah mereka mendapatkan tanah yang datar, kalau kita bicara tentang Babel ya, mereka dapat tempat yang datar. Mereka bersama-sama mengatakan mari kita buat ya itu jadi menara. Karena apa? Karena mereka khawatir mereka tercerai-berai. Tetapi di dalam hati mereka ada sesuatu kekhawatiran bahwa bila mana terjadi lagi, karena ada cerita-cerita tentang bagaimana pemusnahan terjadi dengan air. Dalam diri manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Kain dan Habil berdosa. Maka segala apa yang Allah rencanakan sungguh amat baik menjadi kacau. Dan manusia itu hidup tidak tenang. Di mana kita tahu kawin. Ketakutan bagaimana kalau saya keluar dari tempat yang aman, tempat adanya Tuhan, maka saya akan dibunuh oleh orang lain. Ketakutan mendasari
kehidupan manusia. Dan semakin hari, semakin banyak. Karena di Babel itu yang membuat mereka bercerai-berai apa yang mereka takutkan terjadi, karena bahasa sudah tidak bisa dikomunikatifkan, dipakai. Sebab itu ahli bahasa, ahli audio, visual mengatakan bahwa semaksimal mungkin orang mengkomunikasikan isi hati dan pikirannya dalam bentuk kata-kata, maksimum itu hanya 75% dari apa yang dia mau transformasikan, dia mau pindahkan yang ada dalam hati dan dalam pikirannya. Dengan segala cara hanya 75%. Artinya ada 25% modal kesalahpahaman. Artinya lebih lanjut apa? Artinya kita membutuhkan Tuhan agar supaya kita dapat mengkomunikasikan secara baik apa yang dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang terjadi. Bahwa pada saat Pentakosta adalah saat di mana Tuhan mendeklarasikan bahwa kamu adalah manusia global. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi manusia etnosentris. Bukanlah manusia yang hanya memikirkan keluarganya. Yesus mengatakan kalau mau menjadi muridku, yang pertama-tama harus meninggalkan, membenci bapak, ibu, saudara, anak. Yesus yang mengajarkan mengasihi, tetapi mengajarkan membenci keluarga. Apa artinya? Artinya bahwa kita sebagai murid Yesus ditarik oleh Yesus, dibebaskan dari segala ikatan. Dan kita ditempatkan kembali ke tengah keluarga. Bukan lagi sebagai anak, bukan lagi sebagai ayah, bukan lagi sebagai opa, saudara, tetapi menjadi utusan Tuhan. Kalau sebelumnya, selama itu, kita itu terikat. Apa yang kata orang tua itu pasti benar oleh karena adat istiadat yang mendidik kita dari dalam diri kita pada waktu golden age, pada waktu kecil. Bahkan ada agama yang mengajarkan kebencian terhadap agama pada anak-anaknya. Maka sulit sekali anak itu atau orang yang sudah dididik kebencian itu akan memperoleh keselamatan. Tetapi Pentakosta mengajarkan kepada murid-murid bahwa kamu adalah manusia global. Jadi globalisasi itu ungkapan-ungkapan pada masa-masa modern. Tetapi sebenarnya kita ada status kita memang manusia global. Itu bukan baru bagi kita orang Kristen. Pergi ujung bumi. Dan semakin kita pergi kemanapun, semakin kita melihat kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat pada pasal 2 ayatnya yang ke-12, kemampuan mereka mengkomunikasikan, di dalam ayat 11 dikatakan orang-orang itu heran. Karena apa? Karena mereka menceritakan berkata-kata dalam bahasa mereka yang datang itu, karena pada masa Paskah itu datang orang-orang ke Yerusalem dari mana-mana. Baik orang Yahudi ataupun yang beragama Yahudi, artinya diproselit. Tadinya bukan Yahudi menjadi Yahudi. Mereka terheran-heran. Karena murid-murid itu dalam bahasa mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tetapi apakah orang semua dapat memahami? Saya katakan bahwa dalam diri manusia terdidik untuk melawan kebenaran. Baik inti kehidupan seseorang dalam dirinya, dididik budaya dan sebagainya yang dilandasi ketakutan sehingga mereka bergaul hanya memperkuat keyakinan. Agama itu adalah
institusi pengelolaan keyakinan. Karena apa? Dalam diri seseorang sudah ada keyakinan. Maka dalam konteks Indonesia kita pahami bahwa agama itu adalah baik selama pengelolanya baik. Kalau pengelolanya orientasinya berpikir pada kurban, kalau kita lihat Amsal ya, mari kita lihat Amsal. Kita sedikit lihat Amsal 21 ayat 3. Amsal 21 ayat 3. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita melakukan? Sejak dahulu. Jadi kalau Amsal itu adalah kitab yang mengajarkan komunikasi antara manusia dengan manusia di hadapan Allah. Kalau Mazmur itu berbicara tentang manusia berkomunikasi dengan Allah. Itu Mazmur. Nah, di dalam Amsal 21 ayat 3 dikatakan, ya, di dalam ayat sebelumnya itu Tuhan tahu hati. Tetapi dalam ayat 3 Amsal 21 dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kalau kita bicara agama, maka agama adalah institusi pengelolaan keyakinan. Nah, seharusnya agama meningkatkan, membersihkan, mengarahkan keyakinan yang ada dalam diri seseorang untuk semakin hari semakin meningkat pada titik kebutuhan akan Tuhan. Tetapi ada agama yang terperangkap dalam kurban. Tuhan mengatakan bahwa melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 18, kita lihat dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Di sini dikatakan ini apa ya? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Dia mengatakan begini. Ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi, hal melakukan kebenaran dan keadilan bukan hanya pada masa Salomo, tetapi malah dalam masa Musa. Dalam Mazmur 111, kalau kita lihat dalam Mazmur 111, dikatakan dalam ayat 7, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Jadi perintah ini, perintah melakukan kebenaran dan keadilan, berkembang semakin hari bagi Musa menjadi hukum Tuhan. Yang dijabarkan kebenaran itu mulai dari kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu semua dijelaskan di situ. Kebenaran dan keadilan diterjemahkan di dalam perjanjian baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, agama bagi kita di Indonesia, agama itu hanya bisa sampai mengarahkan manusia untuk kebutuhan akan Tuhan. Itulah agama. Selanjutnya adalah pribadi. Bagaimana dia memanfaatkan pengetahuan kebutuhan akan Tuhan itu menjadi satu relasi pribadi dengan Allah. Agama cuma sampai di situ. Agama bisa membuat manusia menjadi seperti binatang. Karena apa? Karena dia baru pada taraf kurban. Kalau manusia hanya meningkat hanya pada faktor keadilan saja, dia menjadi seorang yang manusiawi.
Kalau agama cuma bicara etika, maka dia cuma sampai kepada kemanusiaan. Adalah berbuat baik, berbuat baik. Memberikan ini, memberikan itu. Dan kalau dia tidak bertuhan, dia bisa korupsi. Dia bisa berdagang dengan tidak jujur, tetapi dia memberi. Dan dia mendapatkan kehormatan untuk itu. Dan yang lebih tinggi lagi kebenaran. Agama bicara seperti itu cuma sampai pada kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Tetapi agama tidak mampu untuk menyelamatkan seseorang. Sampai taraf itu agama hanya mendorong supaya manusia mengambil sikap untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dan kalau dia masih menganggap bahwa kurban bisa memulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka dia tidak dapat melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, itulah hubungannya. Pentakosta, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu supaya kita menjadi orang yang bukan sekedar percaya bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita menerima itu sebagai anugerah berkat Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan bagi kita untuk kita menjadi manusia global, menyampaikan kebenaran dan keadilan. Nah, saya mau membacakan ini dari Yesaya 60. Yesaya 60 seringkali dibacakan di Natal saja. Natal, tahun baru, khotbah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu terjadi, itu nubuat Yesaya 740 tahun sebelum kedatangan Yesus. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di Indonesia luar biasa. Pada waktu saat seperti ini, pada waktu COVID melanda seluruh dunia, kepanikan luar biasa. Tapi kita bersyukur kita punya pemerintah yang saya percaya didukung oleh orang-orang percaya dalam doa. Begitu banyak orang berdoa sehingga dia mengambil sikap yang berbeda dengan yang dunia lakukan. Di mana-mana lockdown. Tetapi dia berani mengambil sikap untuk tidak lockdown total. Dan dia harus memilih. Apakah mati karena virus atau mati karena kerusuhan, saling membunuh karena lapar. Membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan. Dan saya percaya bahwa orang-orang Kristen menempatkan dirinya secara tepat, mendoakan bangsa dan negara termasuk presiden kita, wakil presiden, para menteri. Nah, GOD KKMI tiap kali, bukan cuma satu kali, ada doa bagi bangsa dan negara ini. Apakah itu di luar rencana Tuhan? Itu karya Roh Kudus. Dan saya melihat ayat 3-nya, Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Apa itu terang? Terang kita adalah Pancasila. Agama yang tidak mampu mengajarkan umatnya, individunya, untuk bisa menerima Pancasila sebagai terang yang Tuhan berikan, bukan hanya bagi bangsa untuk mempersatukan kita, tapi untuk bangsa-bangsa, maka agama itu tidak benar. Saya khawatir kalau gereja-gereja tidak mengajarkan kebangsaan, maka gereja juga membuat negara ini terus bergejolak karena tidak ada kebenaran dan keadilan. Kalau gereja-gereja hanya memikirkan tentang persembahan untuk membangun gereja, program-program gereja, tetapi tidak mau melibatkan diri,
mendorong warganya untuk menjadi orang-orang cerdas, berperilaku bagus, berketuhanan, yang terus memberi di tengah-tengah bangsa kita. Maka kita ada orang-orang yang terus akan terputar-putar dengan kasus. Dijegal bangun gereja, tidak boleh beribadah. Ini iblis mempermainkan kita. Sedangkan kita tahu bahwa kita boleh beribadah di mana saja. Orang Kristen boleh beribadah di mana saja, menghadap ke mana saja, dengan pakaian apa, dengan segala keberadaan kita. Karena apa? Karena kita sudah berubah dari dalam. Sehingga segala tuntutan-tuntutan duniawi yang kita dapatkan dalam pergaulan yang disebut sebagai budaya peripheral bisa berubah. Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa Roh Kudus, bukan untuk mengalahkan orang lain, mengalahkan saudara kita, menunjukkan bahwa kita lebih diberkati. Buktinya gereja saya lebih diberkati karena pakai karpet, pakai AC besar, mewah. Bukan itu. Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan pada kita adalah kuasa untuk mengalahkan diri kita sendiri. Karena kita hidup dengan berbagai pesan-pesan inti dalam diri kita. Nah, ini di Manado ini anak ditanya di sekolah. Waktu penilik dari pusat datang. Kepala sekolah bangga sekali anak ini karena juara 1 terus. Lalu penilik ini datang kepada anak ini, mengatakan, "Bapak senang karena Anda ini anakku dikatakan anak yang terpandai, cerdas. Bapak mau tanya, kenapa kamu bisa menjadi yang pertama diagungkan di sekolah ini?" Dia bilang, "Saya belajar keras, Bapak." Lalu ditanya lagi, "Kenapa kau belajar keras?" "Ya, karena Bapak saya ajarkan." "Apa yang Bapakmu ajarkan?" "Kamu harus belajar keras supaya kamu pandai. Supaya jangan ada orang yang bikin bodoh kamu. Jangan ada orang yang membodohi kamu." "Jadi apa kamu ini mau belajar keras? Cita-citamu apa?" sang penilik tanya. Dia jawab, "Cita-cita saya menjadi pandai supaya dapat membodohi orang lain." Saudara, kita berkomunikasi kalau tanpa Tuhan, apa yang kita pikir baik, apa yang dalam hati kita baik, belum tentu yang menerima itu. Menerima seperti apa yang kita pikirkan. Kita butuh Tuhan dalam berkomunikasi. Sebab itu Roh Kudus ada. Supaya kita yang mulai dari kecil dicecali. Ya, banyak orang-orang suku-suku tertentu diajarkan bersaing. Orang-orang Chinese diajarkan supaya terus cari uang. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa, lihat kamu akan dibegini kamu bisa jual rumahmu, jual lari. Membuat mereka melihat tempat ini bukan tempat yang Tuhan berikan. Padahal Yeremia mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang terbuang jadi budak di Babel, dia kirim surat. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Seringkali kita ini baca senang ayatnya yang puji-puji itu dalam ayatnya yang 9. Ya. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tetapi dalam ayatnya yang ke-7, Yeremia tulis surat kepada mereka yang di Babel. Orang-orang potensi yang diambil dari Yerusalem. Dia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakan kesejahteraan bangsa itu. Di mana kamu aku buang? Karena dosa-dosa orang Israel maka dibuang di Babel. Tuhan pakai bangsa lain, Babel, untuk menghukum mereka. Nah, Yeremia dikatakan the weeping prophet. Artinya nabi yang menangis. Karena sebelum mereka
menjadi tawanan, menjadi budak di Babel, dia selalu berbicara, bertobat, bertobat, bertobat. Kalau tidak, kamu akan celaka. Tetapi mereka mau bunuh dia. Tetapi pada waktu bangsa ini kemudian menjadi budak, ditawan, rajanya diikat di sini, baru ditarik, dipermalukan. Dia malah tulis, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Orang Yahudi tidak paham pada waktu itu, mereka marah. Karena ada nabi yang mengatakan, oh cuma 1-2 tahun Tuhan akan bebaskan. Tapi Yeremia tidak mengatakan begitu. Puluhan tahun kamu akan di sana. Kita ada di satu negara yang seringkali dalam percakapan selalu mengungkapkan kesulitan, ketidakadilan. Tetapi bagian firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat 3 Yesaya 60. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Yang bagi saya inilah Pancasila. Pancasila itu apa? Pancasila adalah penjabaran dari 2 hukum utama yang Tuhan Yesus katakan. Kalau di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kata Maha Esa itu berarti satu yang majemuk. Itulah yang kita Tritunggal. Bukan ekat, tetapi besar. Artinya ini diambil dari pemahaman Hindu. Tetapi Tuhan memakai semuanya untuk mempersiapkan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sebab itu agama hanya sampai kepada menunjuk bahwa tidak dapat membawa seseorang untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Karena dibutuhkan kerendahan hati, perubahan dalam diri, mengakui bahwa diri berdosa dan membutuhkan Yesus. Dan ada agama-agama yang mengajarkan kebencian terhadap kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus. Kalau orang tidak menerima, tidak memiliki Tuhan yang Maha Esa itu, maka tidak mungkin dia memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kebenaran itu harus nampak dari keadilan. Nah, kalau kita melihat kembali dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, kita melihat dalam Kisah para Rasul pasal 2 tadi, mereka yang melihat, mereka yang mendengar, mereka yang melihat kehadiran Allah bertanya, apakah artinya ini? Dalam ayat 12 terakhir, apakah artinya ini? Artinya dia terbuka. Kalau ada Tuhan sedang bekerja berbicara tentang kebesaran, apa artinya bagiku? Dan saat ini orang menerjemahkan lain. Ada yang mencari kesempatan untuk meningkatkan apa yang dia miliki supaya lebih terhormat, menampilkan perbedaan dan persaingan satu dengan yang lain. Tetapi ada juga yang sinis. Di dalam ayat 13, mereka sedang mabuk oleh anggur. Tertutup untuk kebenaran. Ada yang terbuka untuk kebenaran, tetapi memakai dalam khotbah Petrus, dalam ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Pada ayat 40 yang terakhir setelah dia jelaskan tentang apa rencana Tuhan. Dia katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat ini apa? Adalah mereka
yang dikatakan penganut agama. Di dalam ayatnya yang ke-11, orang Yahudi dan orang yang berkepercayaan. Tetapi yang lebih jahat adalah orang Yahudi. Orang-orang yang datang merasakan kehadiran Tuhan, bertanya. Tetapi orang yang memegang teguh agama akan menyindir, menolak kebenaran. Kita berharap bahwa negara kita tidak mendahulukan agama, tidak mengelola agama menurut kepikiran untuk kekuasaan, tidak menjadikan agama sebagai alat yang membuat manusia menjadi lebih kebinatangan daripada kemanusiaan. Tapi kita rindu supaya kita dapat melihat bahwa manusia dihargai tidak lebih rendah dari binatang yang membuat manusia bisa memenggal orang. Binatang dia saling menggigit karena lapar. Manusia tanpa tujuan apa-apa. Bahkan dididik untuk selamat kekal dengan membunuh orang, semakin memancung orang. Dia semakin memiliki kepastian keselamatan, bahkan mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan di dunia ini, yaitu bidadari 72. Manusia semakin bodoh. Di manakah saudara dan saya sebagai orang percaya yang Roh Kudus turun atas saudara dan saya? Mampukah kita mengkomunikasikan tentang kebesaran Allah di dunia ini? Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya percaya bahwa Yesaya 60 itu berbicara tentang Indonesia. Indonesia akan menjadi tujuan bangsa-bangsa karena melihat sejarah Indonesia yang luar biasa. Terdiri dari kerajaan-kerajaan yang tadinya saling berperang. Terdiri dari bangsa-bangsa. Orang Batak mengatakan kami bangsa. Orang Manado bilang kami bangsa. Tetapi semua bisa melebur diri. Yang tadinya bangsa mengatakan kami menjadi suku bangsa. Karena berlebur dalam bangsa yang satu. Bangsa di dunia hanya ada dua yang besar. Pertama, bangsa menurut sosiologi, menurut antropologi, yang pertama adalah oleh karena faktor turunan. Itu orang Yahudi. Itu Tuhan katakan menjadi bangsa yang besar. Dia jumlahnya sedikit. Mungkin hanya 14 juta di Israel. Tetapi dia sangat besar. Tidak ada satu rumah pun, rumah orang kafir agama manapun yang tidak ada produk orang Yahudi. Semua kita ini ada Yahudi, kita makan juga ada Yahudi, pemilik, semua ada Yahudi. Dia besar karena keberadaannya. Yang kedua, bangsa yang besar adalah Indonesia. Tidak ada bangsa sebesar Indonesia. Dan sejarah membuktikan bahwa itu karena Tuhan. Bangsa Indonesia ada karena Tuhan. Terdiri dari begitu banyak beragam pulau, 17.600 pulau. Terdiri dari begitu banyak suku bangsa. Tadinya kerajaan-kerajaan melebur menjadi satu bangsa. Bangsa-bangsa merendahkan dirinya menjadi suku dari satu bangsa. Sebelum merdeka, pemuda-pemudi kita sudah bersumpah tahun 1948 bahwa kita hanya ada satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa. Dan kita pada waktu merdeka ada upaya untuk menjuruskan agama negara ini menjadi negara agama. Ternyata Tuhan hadir sehingga tanggal 18 Agustus menjadi hari konstitusi. Karena ada orang percaya yang berani berkata-kata. Sehingga berubah. Dan kita saat ini jangan lupa bahwa bangsa ini ada karena kontribusi orang percaya kepada Yesus Kristus itu sangat kuat. Yang kedua, jangan kita lupa untuk menghadirkan generasi-generasi yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk hadir dalam pengelolaan negara. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saat ini Indonesia dikenal sebagai pengekspor tenaga kerja yang begitu banyak di dunia ini, paling banyak, yang walaupun disetrika,
pulang hamil tanpa bapak, punya anak, mati dibunuh, tetapi terus memberikan. Tetapi Yesaya 60 ayat 3 mengatakan akan berbalik. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke negara kita. Saya yakin satu syarat saja. Sehingga dua bangsa yang besar di dunia, bangsa Israel, bangsa Yahudi dan juga orang Indonesia, bisa menjadi berkat kalau dua ini memiliki hubungan diplomatik untuk saling tolong-menolong. Maka kekayaan Indonesia yang begitu luar biasa, ada nikel yang diperebutkan dalam dunia ini, melebihi memperebutkan gas dan minyak. Ada rare earth, namanya tanah jarang, sangat dibutuhkan, yang paling mahal, belum lagi uranium. Segala macam ada di Indonesia. Kalau salah kelola, maka kepentingan-kepentingan asing akan datang berebut. Bahkan sudah ada grand design untuk memecah belahkan Indonesia. Tetapi mereka tidak tahu bahwa negara ini berdiri bukan karena kekuatan tentara kita yang sangat lemah, yang penuh korupsi. Tetapi negara ini tetap berdiri oleh karena Tuhan. Masih ada orang-orang percaya yang berseru-seru kepada Allah Bapanya. Dalam nama Yesus, lindungilah bangsa dan negara. Lindungilah bangsa dan negara ini. Dan Tuhan akan menjadi negara ini. Bukan lagi mengekspor tenaga kerja, tetapi orang akan datang ke Indonesia, berduyun-duyun. Karena apa? Karena disinilah mereka akan menemukan Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa milik Tuhan. Dan biarlah kita terus berdoa supaya rencana Allah bagi bangsa kita akan terwujud demi kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia akan menjadi bangsa yang mengatakan kepada dunia, tanpa Tuhan, maka tidak mungkin ada persatuan di dalam satu bangsa. Tanpa Tuhan, tidak mungkin para pejabat akan memikirkan orang lain. Tidak hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan hanya partainya, tidak memikirkan hanya sukunya, tetapi demi kesejahteraan bersama. Sehingga Indonesia menjadi percontohan bagi dunia. Bagaimana cara mengelola bangsa yang tepat dan benar adalah bergantung pada Tuhan. Amerika rontok sebagai kiblat berketuhanan. Sekarang sudah tidak percaya Yesus. Menterinya dilantik LGBT. Berdoa tidak lagi pakai nama Yesus. Orang melihat Cina, kemajuan teknologi dan keuangan finansialnya begitu luar biasa. Mereka menganggap bahwa rupanya berkomunis itu yang paling bagus. Dan komunis tidak menjadikan manusia berketuhanan. Tidak ada kerinduan berketuhanan. Tidak juga manusiawi. Hanya menjadi robot. Kalau tidak capai target, bunuh. Tidak ada kemanusiaan. Tapi Indonesia menjadi kiblat baru. Di mana bangsa-bangsa melihat bahwa orang, bangsa, negara yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Kiranya Indonesia tidak mengutuki siapapun, terlebih mengutuki Israel. Tetapi berdoalah kita supaya Israel dan Indonesia dipulihkan hubungan diplomatiknya. Supaya segala apa yang kita miliki bisa dikelola secara teknologi tinggi. Tetapi yang lebih tinggi daripada itu, iman percaya kita dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Karena sadarlah mereka, semua membutuhkan damai. Damai dan ketenangan hanyalah bila mana orang itu dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan, kalau boleh menyanyi kok itu, If You Believe, mau ada waktu untuk belajar itu. Lagu sederhana. Gimana Pak Israel?
Pak Pendeta? Lagu itu